Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. Jumlah donasi hewan kurban yang masuk ke aksi cepat tanggap ACT Sulawesi Selatan anjlok. Hal itu sekaitan dengan merebaknya dugaan penyelewengan dana donasi di lembaga tersebut. Kepala Cabang ACT Sulawesi Selatan Maskur Muhammad mengakui isu tersebut cukup berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Imbasnya sumbangan yang masuk menurun drastis, utamanya hewan kurban. Maskur menyebut saat ini donasi hewan kurban tercatat sekitar 50 ekor setara kambing. Kendati demikian, pihaknya masih optimistis sumbangan hewan kurban akan terus berkelanjutan, apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Di sisi lain, pihaknya terus mengingatkan masyarakat bahwa kurban itu penting sebagai umat muslim, khususnya di Sulawesi Selatan. Lebih jauh, Maskur mengungkapkan ACT Sulawesi Selatan saat ini mengelola dana senilai 1 miliar. Ia menyebut donasi yang diterima tidak selalu berupa uang, tapi juga berbentuk barang. Selain itu, donasi yang masuk di ACT Sulawesi Selatan nominalnya bervariasi, bahkan sumbangan yang masuk disebut tidak menentu. Beda halnya ketika ada peristiwa bencana yang butuh penyaluran bantuan. Penetapan label halal baru yang berlaku secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama hingga kini masih menuai pro kontra dari berbagai pihak. Ketua YLKI Sumatera Selatan RM Taufik Husni menyarankan pemerintah untuk segera mengubah label halal yang dikeluarkan Kemenak karena dinilai minim informatif atau susah dimengerti, baik dari segi desain hingga warna. Selain itu, potensi pemalsuan pada label halal baru ini juga dinilai sangat besar, mengingat desain dan bentuknya yang terbilang sederhana sehingga mudah ditiru. Taufik membandingkan label halal yang dimiliki negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang kental akan nuansa Islami, jauh berbeda dengan label halal Indonesia. Oleh karena itu, agar label halal baru nanti dapat ditambahkan nuansa-nuansa Islami yang lebih dikenali. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.